Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Gimana keadaan kalian, sehat semua? Ya. Kemarin kalian kan libur ya. Libur kalian melakukan apa aja di rumah? Melakukan apa tuh? Membaca buku, Pak. Selain itu, Main game. tidur, main game. Healing, Pak. Terus yang bermanfaat buat orang tua. Baca Al-Quran, Pak. Itu bermanfaat. Selain itu, Liburan, Pak. ini terus Beres-beres, Pak. Liburan ke Brebes. Gak ada yang bantu orang tua di rumah atau ngegosok, ngepel gitu. Saya Pak, saya. Tuh tadi gak ada. Saya membantu menghabiskan makanan. Sekarang kita belajar tentang norma dan keadilan. Oke? Sebelumnya Pak absen dulu ya, Pak kita absen. Absen. Mas Rian, Mas Lutfi, Mbak Puji, Hadir. Mbak Sanji, Mbak Afifah, Dek, kemarin masuk? Kemana, Pak? Kemana libur gitu? Sebelumnya Oh, sakit, Pak. sakit. Mbak Nelly, Mbak Renata. Tadi, Bapak. Terima kasih. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita menggunakan metode pembelajaran kelompok. Nah, Bapak pengen kelompoknya seperti kemarin, biar kalian tuh mendapatkan chemistry, biar kalian berkembang lebih baik lagi. Oke, Bapak ingin sedikit menampilkan video. Teman-teman. Oh iya. Ini dia. Maaf, Masya Allah. Masya Allah. Jadi kedua. Pak, seperti game saya juga. Iya, kamu main game itu juga ya Pak? Iya. Nah, tadi mau nanya video ini tadi. Kalian simak ya baik-baik. Tolong kalian simak baik-baik. Ini Muhammad, ini Bapak. Ini, nah. Ah, teman-teman. Kami dari RPCS Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar mengimbau kepada ibu pengendara sepeda motor Honda Scoopy DK8278LN yang tidak menggunakan helm, dipersilakan untuk menggunakan helmnya ibu. Bafi. Kita semua warna itu ya. Paling bawah. Jika ibu tidak membawa helm, ibu bisa putar balik dulu untuk pulang ke rumah dan mengambil helmnya, Bu. Silakan ibu untuk putar balik.
Selalu utamakan keselamatan dalam berkendara Bu, karena di rumah ada keluarga kita yang menunggu Ibu pulang dengan selamat. Besok-besok jangan diulangi lagi ya Bu ya. Nanti bapak tanya, kamu gak bisa jawab. Ibu untuk putar balik. Mas dia. Jika itu tidak putar balik, lampunya tidak akan hijau Bu, tetap merah seperti ini. Silakan Ibu, putar balik. Terima kasih karena sudah mendengarkan himbauan dari kami. Tetap tertib dalam berlalu lintas tahu isu Pampuri. Kami dari PJS Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar mengimbau kepada pengendara sepeda motor Scoopy dan kendaraan DK 4310 KAB yang berhenti di atas zebra cross. Mohon untuk menggunakan kendaraannya, Pak. Silakan berhenti di belakang garis henti atau stoplight. Bagi pengendara sepeda motor dengan plat kendaraan DK 5794 MA yang tidak menggunakan helm, silakan putar balik dulu. Silakan gunakan helmnya. Kalau tidak bawa helm, silakan putar balik dulu. Kalau bapaknya belum mau putar balik, maka lampunya tidak akan hijau, Bapak. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tetap tertib dalam berlalu lintas. Semoga selamat sampai di tujuan. Selamat pagi, selamat datang di Simpang Mitra. Kami dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar mengimbau kepada Bapak pengendara MXUT DK 5872 KKA yang tidak menggunakan helm, silakan untuk menggunakan helmnya Bapak. Jika Bapak tidak membawa helm, bisa putar balik dulu Bapak pulang ke rumah untuk mengambil helmnya. Selanjutnya Bapak bisa melanjutkan perjalanan dengan selamat. Silakan Bapak untuk putar balik, ambil helmnya Bapak. Terima kasih karena sudah mendengarkan himbauan dari kami tentang berlalu lintas. Selamat pagi. Dengan di Simpang Mitra, kami dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar mengimbau bagi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, Honda Vario yang tidak menggunakan helm, harap dipergunakan helmnya Bapak, harap dipergunakan juga maskernya. Jika Bapak tidak membawa helm, harap putar balik. Kami mohon kerjasamanya untuk putar balik. Sekali lagi kami himbau bagi pengendara yang tidak menggunakan helm, Honda Vario, Bapak yang menggunakan baju putih merah, harap dipergunakan helmnya. Jika tidak, kami tidak akan menghijaukan lampu merahnya. Jadi kami himbau untuk Bapak putar balik. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Tetap berhati-hati dalam berlalu lintas. Selamat pagi, selamat datang di Simpang Bonang. Kami dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar mengimbau kepada pengendara motor NX hitam yang tidak menggunakan helm. Mohon untuk menggunakan helmnya Bapak. Kalau Bapak tidak menggunakan helm atau tidak bawa helm, silakan putar balik dulu. Silakan ambil helmnya dulu pulang. Nanti setelah menggunakan helm, Bapak yang boleh melanjutkan perjalanan lagi dengan aman supaya selamat sampai di tujuan. Bapak pengendara motor NX hitam, mohon putar balik dulu Bapak. Silakan ambil helmnya dulu. Kalau Bapaknya tidak mau putar balik, maka lampunya tidak akan hijau Bapak. Lampu yang terus merah seperti ini Bapak akan menyebabkan kemacetan yang panjang Bapak. Baik, Bapaknya tidak mau mendengarkan himbauan dari kami. Bagi pengendara yang lain, mohon untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap tertib dalam berlalu lintas. Terima kasih. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Regu Jakarta. Sudah. Halo, gue Maxan, gue adalah full-time content creator dan streamer Valorant YouTube. Oke, kalian sudah menyimak video tersebut. Bapak ingin mengetes apakah kalian benar-benar menyimak video tersebut atau tidak. Kalian tahu norma apa saja yang kalian temukan dalam video tersebut? Maksudnya dari video tersebut yang menggambarkan dan seorang pengendara tidak menggunakan helm, terus dia masuk ke jalan raya. Ada yang tahu? Udah tahu. Nggak tahu. Oke. Itu namanya norma hukum. Hukum, betul? Siapa yang jawab? Terima kasih Pak.
bagus. Ini dia hadiah buat kamu 24. Wah, enak. Bagus. Wah, nambah sih. Hadiah buat kamu. Makasih Pak. Bagus. Ini itu nama buku. Kenapa kamu bisa kirim nama buku? Karena tadi kan video yang tadi itu melanggar aturan hukum, yaitu aturan berlalu lintas. Selain itu, Bapak perhatikan. Yang itu tadi kan melanggar norma berlalu lintas karena dia tidak memakai helm. Bagus, mantap. Pertanyaan kedua, alasan apa yang menyebabkan orang tadi melakukan perilaku seperti itu? Apa alasannya? Itu. Hah? Kenceng dong, biar pelan-pelan, dia nggak takut. Saya Pak, Kalau salah nggak mau saya salah oh ya. buru-buru balik Pak. Buru-buru. Ya Pak, jam waktu. Oh, bisa jadi bagus. Makanya dia pas nggak sempat pakai helm belakang ini. Bagus. Itu bapak juga sering kayak gitu salahnya. Kalau buru-buru. Tapi kan bapak itu bilang. Kasih Pak aja Pak. Sama. Kalau dimakan langsung nggak apa aja Pak? Nanti lagi Nggak boleh sekarang Pak. Kita ini lagi finish dulu tadi. Oh iya. Selain alasan terburu-buru, apalagi Kurang disiplin, Pak. Apa? Kebiasaan tidak disiplin. Bagus. Contohnya seperti apa? Seperti tadi. Kayak tadi. Ya. Bagus. Ini. Nah, Makasih, Pak. sama-sama. Oke, pertanyaan ketiga. Apa yang dapat kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ayo dong. Kalian pilih dong. Hah? Iya apa? Saya Pak, Boleh. beri sanksi Pak. Seperti apa contohnya? Hilang. Hilang. Ya, seperti itu tadi Pak, dipakai stiker tadi. Tegur ya? Lalu, ya. Bagus. Sudah lalu dia. Prosedur terbaru. Itu yang bapak pengen. Itu tips gitu loh. Takut. Kalau salah juga bapak bakal pengen. Terima kasih Pak. Sama. Oke. Kita masuk ke materi langsung. Apa ada lagi selain Mas Rian alasannya? Ya alasannya cara ngatasin ini masalah ini ada lagi? Tidak ada? Kalau nggak ada apa lagi itu materi lagi nih. Cek materi selanjutnya nih. Gimana? Lanjut, Pak. Hah? Lanjut. Lanjut. Oke lanjut. Ini dia. Ada yang tahu apa itu norma? Aturan Pak Aturannya? berlaku di masyarakat. Bagus. Kasih. Ini buat kamu. Kasih Pak. Ya, norma itu adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, lebih biasa dia berdasar. Norma dalam kehidupan masyarakat. Pengertian norma berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, yang artinya patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian norma adalah sebuah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Beberapa orang juga mengatakan pengertian dari jenis norma berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, yang artinya kebiasaan. Tata kelakuan atau adat istiadat di suatu wilayah. Pengertian dan jenis norma tersebut selanjutnya dijadikan ketentuan yang mengikat dan mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia pengertiannya. Pengertian norma bisa diartikan sebagai petunjuk atau pedoman tingkah laku
yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari berdasarkan suatu alasan tertentu. Pengertian dari norma ini kemudian akan mengikat warga atau suatu kelompok dalam masyarakat, seperti yang dijawab oleh Mbak Viva. Selanjutnya, perhatikan gambar ini. Norma apa dari keempat gambar ini? Gambar ini. Yang satu, norma apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini juga pertama, norma kesusilaan. Norma yang muncul dari hati nurani seseorang. Jadi seperti kalian tuh misalkan lagi jalan di jalan yang bisa di jalan, ada pengemis di hati kalian tuh pengen kalian tuh ngasih gitu. Itu namanya norma kesusilaan. Gambar kedua, ini norma apa? Kesopanan. Ih, itu juga bagus. Kesopanan. Ini macam itu banyak ya. Ini dong yang belum jawab dong. Mudah itu. Ini norma kesopanan, norma yang harus kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Gambar ketiga, ini norma apa? Hah? Norma agama. Bagus, tapi Pak lagi. Apa ini? Mbak Rifah. Dan kenapa Mbak? Bagus berarti. Ini norma agama yang gambar tempat norma apa? Norma Enggak? Hah? norma hukum. Bener kalau hukum. Bagus lagi. Aku 32 backing Bapak. Ayo jawab dong. Semangat dong. Nah, Bapak sedikit lagi dari gambar pertama sampai gambar keempat. Nah, ini ya tadi macam-macam norma. Yang gambar pertama tadi yang sini ya, itu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Terus keadaan norma itu bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri tanpa terlihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Suara hati nurani yang memiliki suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun. Suara hati nurani sebagai suara tujuan merupakan suara yang akan mengarahkan manusia kepada kebaikan. Yang kedua, yang tadi ada anak kecil saling sama guru itu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompok. Kemudian, lanjut. Norma agama yang tadi gambar 3 apa di salat. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Terus yang ke gambar keempat yang tadi Mas Lutfi jawab itu norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Yang seperti kejadian tahun lalu 2019-2020 ya lagi maraknya COVID kan ya. Pemerintah itu kan mewajibkan kita untuk menggunakan masker sampai sekarang juga. Ya kita tuh selalu terjaga. Bapak nggak pakai Bapak? Hah? Bapak nggak pakai Kan masker? ngajar maksudnya enggak dong. Oh, itu. Kalian harus pakai masker dong. Pernah Pak? Arti pengertian norma dalam mewujudkan keadilan. Keadilan adalah setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang atau semaunya saja. Norma diperlukan dalam kehidupan masyarakat untuk melindungi kepentingan manusia sehingga
dapat terwujudnya ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Adapun fungsi norma dalam masyarakat yaitu silakan Bang baca. Ayo perhatikan ya. Kapan Pak? Satu, pedoman dalam beriang Bertingkah. bertingkah laku, norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Yang kedua adalah menjaga kerukunan anggota masyarakat. Ya. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Ya. Tiga, sistem pengadilan sosial tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Oke, terima kasih Bapak Reza kembali di sini. Itu dalam kehidupan sosial pastilah ada norma yang mengatur kehidupan tersebut. Sebagai makhluk sosial, manusia lahir, berkembang dan meninggal dunia dalam masyarakat. Dan itu emang di sini tuh makhluk sosial. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Tuh. Pengertian dari itu loh, makhluk sosial, makhluk sosial. Berlanjut, interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma juga diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidaksatuan dalam kehidupan masyarakat. Seperti kalau misalkan di jalan raya ada lampu merah, itu kalian nanti maaf nih bisa kecelakaan, bisa nabrak atau apa gitu kan. Apalagi ada yang ngikutin selain itu? Enggak. Lanjut. Perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma istilah, norma kesopanan dan norma hukum akan selaras apabila pelaksanaan dan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kehidupan dalam masyarakat tidak akan berjalan selaras dan harmonis apabila masyarakat tidak mematuhi norma-norma yang berlaku. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, bukan disebabkan oleh adanya sanksi atau hadirnya aparat negara. Sikap patuh terdapat terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bukan lahir karena keadaan terpaksa, takut dikenakan sanksi atau karena kehadiran aparat penegak hukum. Sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kesadaran. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kalian sikap dan budaya sebagai berikut: budaya madu, budaya tertib, terus budaya bersih. Gitu. Nah itu dia materi yang Bapak sampaikan. Bapak sekarang langsung aja ya ke kelompok masing-masing. Mana semua aja? Cewek-cewek, cowok-cowok, Pak. Cewek-cewek, cowok-cowok. Ya udah. Tugas itu ini dia. Diwajibkan kepada setiap kelompok membuat satu pertanyaan dan pertanyaan itu akan diacak kepada kelompok lainnya. Tugasnya yaitu mengenai nilai dan norma tadi. Oke? Ini bikin pertanyaan Pak. Ya. Sama Jadi, jawabannya enggak? Hah? Sama jawabannya. Iya. Nanti kalian bikin dulu pertanyaannya, kasih ke Bapak, nanti Bapak cek. Misalkan dari kelompok kamu, kelompok 1, kelompok lebar, kelompok 2, seperti itu. Oke? Mari. Baik, Bapak kasih waktu dulu. 5 menit cukup ya buat bikin pertanyaan doang? Cukup Pak. Cukup? Satu mana Pak? Hah? Kelompok satu yang sebelah mana? Ini nomor 1, kamu kelompok 2 nanti. Oke? Yang pertanyaan gampang lah, gak ada yang susah, tanya doang. Oh iya, ya dari dulu aku Pak, ini doa aja ya. Oke. Iya Pak, dulu. Maaf ya.
Lupa tadi, lupa. Masuk. Doa itu kan wajib ya buat menyelamatkan kita dari hal-hal yang inilah buruk-buruk. Pak, jadi ini Pak ya? Apa? Bikin pertanyaan gitu Pak. Iya, pertanyaan. Iya. Gimana? Susah? Udah? Kamu makan? Ini pertanyaan. Tulisin nama kelompoknya. Tulisin nama kelompok dulu. Kelompok apa? Kelompok BTS. Kamu suka nonton K-pop juga? Enggak, Pak. Oh, kirain. Anak bapak suka nonton K-pop masalahnya. Anak bapak yang berapa? ya? Anak bapak umur berapa? Anak bapak umur berapa? Umur baru 10 tahun. Oh, 10 tahun. Iya, 10 tahun. Anak bapak umur 10 tahun. Bapak udah Gini-gini tua. bapak nggak punya istri. Kayak itu Istri berapa? istri satu lah, masih banyak banget. Banyak banyak. Bahkan setia kan ya. Sudah? Sudah? Sudah Pak. Sudah, oke. Kumpul kan? Satu perwakilan aja. Perwakilan perwakilan. Bukan ya. Ih, kumpulin bapak, kumpulin bapak. Oh, Kumpulin bapak dulu. Bapak. Biar bapak cek dulu pertanyaannya. Berbobot tidak. Gitu. Hah? Oh, iya, banyak banget. Oke, bagus pertanyaan kalian bagus. Good choice. Sebelum melakukan presentasi, Bapak mau memberitahu peraturan terlebih dahulu. Kalau teman kalian sedang melakukan presentasi, kalau ada yang mau bertanya, silahkan angkat tangan. Terus jika ada yang kalau ada yang memberi instruksi, kemudian atau kritik, itu bisa setelah mereka menyampaikannya. Oke, Bapak di sini hanya sebagai moderator, kalian harus lebih aktif agar kalian itu menjadi bagian sukses. Oke. Cek, acak dulu. Ini tadi dari kelompok 1 ya, dari kelompok 1 atau lempar ke kelompok 2. Kelompok 2 kelompok 1. Siapa? Ya, mana? Ya, terima kasih. Berapa nih? Buat jawab pertanyaan. Kalian mau berapa? Bapak ikut kalian aja. 5 menit, Pak. 3 menit. Oke, 3 menit dari sekarang. Tadi. Merasa cukup ya? Langsung aja. Dari kelompok mana dulu? Yang siap? Hah? Kelompok 2, silakan. Kalian kelompok 1 kan? Ayo, gimana? Ayo sebentar. Ini udah coba. Iya. Silakan. Makan saja. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatrohman dari kelompok 2 dan ada teman saya Rian Saputra. Hukum dan nilai-nilai sosial budaya. Bagaimana menyeleksi dan menyaring nilai-nilai sosial budaya asing
jelaskan. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum positif melindungi nilai-nilai sosial budaya asli? Yang pertama, yang A, menyeleksi dan menyaring nilai-nilai budaya asing dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: meningkatkan kesetiaan kita kepada ideologi nasional Pancasila, mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong, mengenali dan mengembangkan nilai seni budaya sendiri. Lalu yang B, hukum positif melindungi nilai-nilai sosial budaya asli adalah, menurut saya, dalam pembuatan hukum positif perlu adanya nilai-nilai budaya yang asli yang masuk ke dalamnya, yang mana dalam pengambilan nilai-nilai budaya asli tidak secara keseluruhan dituang di dalam hukum positif, tetapi lebih kepada intisari dari nilai-nilai budaya asli tersebut. Selain itu pula hukum positif tetap mengakui adanya nilai-nilai budaya asli yang masih hidup di dalam masyarakat tersebut. Sudah. Makasih. Kita akan break tangan. Dan kelompok satu ya? Jawab pertanyaan berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri Afifah, kedua ada Mbak Milata, ketiga ada Mbak Naidik, dan keempat ada Mbak Sanji. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai pertanyaan apa persamaan dan perbedaan antara norma hukum dengan norma yang lain. Jadi persamaan dan perbedaannya antara norma hukum dengan norma yang lain adalah persamaannya yaitu mengatur kehidupan dan tingkah laku manusia dalam masyarakat. Sedangkan perbedaannya, pertama untuk mematuhi norma agama atau kepercayaan, norma kesusilaan dan norma kesopanan atau sopan santun sangat tergantung pada kesadaran setiap individu. Sedangkan untuk mematuhi norma hukum di samping itu tergantung kesadaran setiap individu juga. Ada pengawasan dari negara. Yang kedua, sanksi hukuman bagi pelanggar norma agama atau kepercayaan, norma kesusilaan, norma kesopanan atau sopan santun tidak tegas. Sedangkan bagi pelanggar norma hukum disertai sanksi hukuman yang tegas yang diatur dalam norma hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Indikator untuk mengatur kepatuhan untuk mematuhi hukum dan norma-norma yang lainnya adalah dapat dinilai dari sikap dan tingkah laku orang yang melanggar. Semakin tinggi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan orang tersebut terhadap hukum dan norma-norma yang lain. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi video tadi Bapak ada menunjukkan video ya, video materi juga. Mungkin Bapak mau sedikit menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya itu adalah ya, jadi kesimpulannya pembelajarannya yaitu bahwa norma bisa diartikan sebagai petunjuk atau pedoman tingkah laku yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan tertentu. Dan tadi juga norma dibagi menjadi 4 ya, 4 bagian. 4 macam. Di situ ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Ya, terus ada yang bisa
kasih simpulan lagi. Nambahin simpulan, kita nambahin simpulan. Gak ada. Ada yang mau ditanya kan? Gak ada. Ya udah lah. Besok aja ya. Kalau enggak nanti bisa ke kantin atau ke itu kantor bapak kalau ada yang mau tanyakan. Oke? Siapa? Untuk mengakhiri pembelajaran tadi itu pakai udah di depan aja bapak tutup pembelajaran. Ah nggak usah PR, nanti kalian pusing, kalian baca buku aja. Oke? Nah gitu. Sekarang tadi ketua kelas tadi bapak lupa ya kalau nggak berdoa. Ya udah tutup untuk pembelajaran hari ini. Siapa? Mas Rian, tolong. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, malam ini kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa tuh. Jadi terima kasih untuk Mas Rian dan kalian jangan patah semangat ya patah semangat, jangan bermalas-malas. Kalian tuh masih jauh, kalian masih SMP, perjalanan kalian masih panjang untuk mengarungi kehidupan ini. Oke, kalian harus tetap semangat. Pesan bapak itu aja, kalian tetap semangat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.